Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha fasarum minhuma rijalan katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala lakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqal azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Hadratul Mukarramun, para alim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pimpinan majelis taklim, wabil khusus pimpinan majelis taklim, kaum ibu, masyarakat Fadilah, dan juga para jamaahnya yang kami hormati, keluarga besar dari Bapak Haris Hidayat, dan juga Ibu Titin yang berbahagia tentunya Ananda, Hani dan Hafiz ya. Keluarga besar yang hadir seluruhnya yang saya hormati, ibu jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama senantiasa menjadikan tasyakur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah pada siang hari ini tentunya yang kita rasakan ya agak sedikit gerah ya, tapi tidak mengurangi yaitu niat baik kita semua untuk menghadiri ya pengajian pranikah yang diadakan yaitu di kediaman dari Bapak Haris Hidayat dan Ibu Titin untuk memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ananda kami akan melangsungkan yaitu akad pernikahannya insyaallah nanti di tanggal 3 ya. Saya doakan mudah-mudahan pernikahannya diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada suatu halangan apapun ya, kemudian pernikahan yang awal dan yang akhir, pernikahan yang waktu berkahan dunia dan akhiratnya tidak akan bisa terpisahkan kecuali maut yang akan memisahkan. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama setelah akad nikah ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kami dapat mendapatkan yaitu keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti pada kedua orang tuanya, berguna di masyarakat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Anda kami menjadi istri yang solehah, istri yang baik, artinya yaitu yang taat kepada suami dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan juga Ananda Hafid, yaitu mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah, yang bijaksana dalam keluarganya, dan akan bisa menyelamatkan keluarga kecil nanti dari sentuhan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kami kita doakan juga Bapak RT selaku Bapak Haris Hidayat dan juga Ibu Titin, mudah-mudahan senantiasa dan keluarga besarnya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan panjang usianya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan tamu-tamu yang diundangnya bisa seluruhnya hadir, berikan doa restunya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang dalam tentunya acara nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kami lipat curahkan kepada beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, tak lupa kita semua sebagai obat beliau tentunya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah dimatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih ingat ya doa yang dipanjatkan atau dalam Al-Quran kata Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan permohonan kalian.
Hari ini tentunya yang saya hormati yaitu Bapak Aris Hidayat, Ibu dan Bu Titin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk melangsungkan atau yaitu punya hajat besar Ibu, yaitu apa namanya akad nikah. Pastinya ya ini karena nikah itu nggak main-main ya, pastinya kalau kita bilang adalah hajat besar sampai Rasulullah yaitu menyampaikan yaitu adakan walimah pernikahan itu meskipun hanya memotong 1 ekor kambing. Kalau kita bicara soal 1 ekor kambing yang untuk beberapa orang sih ya sedikit, maka kata Nabi yaitu adakan walimah pernikahan walaupun hanya memotong 1 ekor kambing. Jadi kenapa yang saya hormati? Karena orang yang mau menikah diumpet-umpetin nikah kemudian nggak tahu orang lainnya, itu nanti mengakibatkan yaitu fitnah. Ya. Tuh ada katanya Anda hamil pulang-pulang udah gandengan dengan seorang laki-laki contoh ya. Udah dengar sama sekali udah nikah apa belum. Kalau udah nikahnya di mana? Panjang lagi ya. Pasti kita ngomongnya juga jawabnya repot susah ya. Maka dari itu kita adakan walimah, yaitu makanya sebelum yaitu Pak Haris dan juga Ibu Titin tentunya Bu bermohon kepada Allah mudah-mudahan acaranya nanti ya bisa diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diawali dengan yaitu pengajian pranikah pada kesempatan siang hari ini. Ya. Ibu jemaah bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak diantaranya ngapain sih pakai pengajian, ada yang banyak juga ngapain sih pakai doa-doa ya yaitu namanya orang sudah paling pinter yang kayak gitu. Kenapa yang saya hormati yaitu Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala masih perlu doa ya yang haram masuk ke dalam yaitu api neraka Rasul masih perlu doa. Contohnya begini Bu, di saat yaitu mantunya, saudaranya, ya ponakannya atau yaitu sahabat Ali ingin berangkat haji. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya Ali, tolong doakan aku. Ya berarti kita ini masih perlu doa dari yang lainnya. Mungkin barangkali kita bisa yaitu berdoa sujud, menangis, meneteskan air mata sampai tidaknya hitam-hitam minta kepada Allah. Yaitu belum tentu menjadikan jaminan langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi yang jelas doa kita itu semuanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam hadits kursinya begini Bu, kata Allah, aku malu kepada hamba-hambaku apabila berdoa tidak aku kabulkan permohonannya. Artinya semua doa-doa yang kita mendadarkan baik itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi kita juga semuanya jangan bosan-bosan yang untuk berdoa kepada Allah. Habis sholat yang banyak doanya, terutama untuk kita sendiri ya minta keberkahan panjang usia pada Allah ya. Untuk apa Bu? Berkah usianya untuk ibadah kepada Allah ya. Kita lihat ya almarhum Bapak Aman ya sedikit cerita itu kalau sampai ya ibaratnya mohon maaf ya udah kasarnya udah sepuh, jalannya sudah seperti itu ya. Tapi ya yang namanya kita dengar ceritanya puasa sunnah itu tidak pernah setiap putus. Kita lihat ibu dulu ya meninggalnya itu dalam keadaan yaitu baca Al-Quran kalau nggak salah baca maghrib ya kan, kemudian langsung ibu meninggal ya artinya. Jadi yang hormati ini yang kita minta, yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu demikian itu harus diluruskan, harus diteruskan yaitu oleh ahli warisnya putra-putri dan cucu ini semuanya ya, karena itu adalah yaitu warisan yang bagus, warisan yang baik, ahli ibadah yang masih mampu untuk menjadi imam. Sementara kita ibu, terutama saya sendiri berdoa kepada Allah, kalau kita hitung usia saya kata sudah 60 Bu sekarang, kita berdoa kepada Allah dalam surat Al-Furqan, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu sudah saya panjatkan berapa puluh tahun yang lalu, tapi belum kelihatan ya kita lihat keluarga kita, terutama saya, anak-anak saya itu kan yang terlihat. Artinya yang hormati Rabbana hab lana, ya Tuhan kami berikan kami ya
Hablana, berikan kami min azwajina, dari istri-istri kami. Kalau yang berdoa itu kita, suami. Kalau yang berdoa kita sebagai suami istri, ya suaminya yang didoakan. Ya biar min azwajina wa dzurriyyatina, kata Allah, dan keturunan kami. Ya biar keturunannya didoain semuanya ibu. Qurrata ayun, penyejuk mata. Ya biar bagi yang memandangnya menyenangkan. Ya biar orang-orang yang memandang anak kita, putra keturunan kita sudah menyenangkan, soleh, solehah, ya baik-baik semuanya, itu namanya menyenangkan dengan amal baiknya. Waj'alna lil muttaqina imama, kata Allah, dan jadikanlah kami imam, ya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat loh Bu, ya. Imam bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya yang saya hormati, yaitu biar sekarang kita yang yaitu yang berjuang, biarkan kita yaitu yang beramal yang baik yang banyak, kita pupuk amal soleh kita yang banyak. Kita terus berdoa, siapa tahu yang sekarang belum kelihatan, nanti sepeninggal kita, keturunan kita menjadi orang-orang keturunan yang soleh dan solehah yang akan menggantikan yaitu kita semuanya, amin ya robbal alamin. Itu Bu, ya kalau kelihatan. Bayangkan Bu, baca Quran, yang baca Quran itu bagus apa enggak Bu? Bagus ya. Ingat dulu saya ya apa namanya, habis maghrib mungkin sholat isya, yang biasa baca Quran, perjalanan sampai isya itu yaitu ibunda diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhir hidup dari almarhum Bapak Aman, ya almarhum juga kita paham ya sangat orang yang sangat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya jaminannya sudah sangat luar biasa. Ya makanya kita pertahankan tadi ya keimanan kita Bu. Kita itu belum final loh Bu. Ya jadi kita mungkin berapa banyak ya orang yang taat ibadah, malam harinya tidak pernah tidur, siang harinya selalu berpuasa ibadah terus, tapi itu kadang-kadang naudzubillah min dzalik, akhir hidupnya tidak dalam keadaan bahagia, artinya tidak husnul khotimah tapi su'ul khotimah, naudzubillah min. Tapi bagaimana tidak, kalau saya sudah menyampaikan di mana-mana ya kita biasakan ya bibir kita itu jangan sampai kering dengan menyebut nama Allah, banyakin zikir, sholawat terus ya baca Quran ya kalau capek ya udah tutup Qurannya, kita lanjutkan ingat pada Allah dan sebagainya. Bagaimana tidak ya orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu Bu, kalau pengen tahu itu pikiran dan badan kita sudah tidak berfungsi sama sekali. Kalau ada kata kita berfungsi, Tuhan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa sih husnul khotimah. Tapi berapa banyak orang-orang yang dalam keadaan meninggal, tapi itu tadi Bu, itu kan ya tuh ada seorang yang rohani, yaitu yang suka mentalkin orang-orang Islam yang meninggal di rumah sakit. Ingat nggak Bu dalam cerita itu kalau dikirim-kirimin videonya itu? Ditanya yaitu oleh si tukang membisikkan talkin tadi Bu, bapak ini kerjaannya apa? Soleh, amal ibadahnya bagus, yang nggak pernah ninggal berjamaah begini-begini, lanjutkan semuanya. Tapi kenapa ya tidak bisa husnul khotimah itu? Akhirnya ternyata su'ul khotimah. Naudzubillah min. Jadi ternyata amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu adalah tidak menjadikan jaminan untuk kita husnul khotimah. Makanya bibir kita mulai kita yaitu apa itu namanya, ilalatih. Ya baca Quran yang rajin, ya kemudian zikirnya yang banyak kepada Allah, baca sholawat yang banyak. Ternyata Bu, nanti bacaan-bacaan yang kita biasa baca itu akan muncul di saat seseorang itu dalam keadaan sakaratul maut. Nah kalau kita tidak pernah seperti itu, bagaimana kita akan yaitu mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah? Naudzubillah min. Kita mulai makanya adanya yang saya hormati dengan taklim di mana di pengajian RT, di pengajian di masjid atau di mana-mana yang suka hadir, harapan kita harapan itu kita yaitu akan akhir hidup kita dalam keadaan yang baik, yaitu sebagaimana almarhum dan almarhumah yaitu orang tua dari Ibu Titin ini yang sangat luar biasa, perlu dicontoh, sangat luar biasa. Ibu jemaah bahkan Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan lagi itu satu. Yang kedua tadi ada Hani minta izin yaitu kepada kedua Umi dan ibunya pastinya kita sebagai anak memang harus minta izin atau mungkin yaitu harus pamit kalau bahasanya
Kalau tadi yaitu pertama kita dengan taklim pengajian ini kita bersyukur pada Allah ya dan kirim doa tadi ya bisa. Alhamdulillah Bu tadi menyampaikan ya anak saya baru usianya 22 tahun tapi sudah mendapatkan yaitu pasangan dari Allah SWT. Makanya yaitu sangat bersyukur ya orang tua. Kadang-kadang mohon maaf ya yang sudah ada pacarnya udah lama pacaran dan kadang jawabnya belum nikah, karena nikah itu bukan rekayasa manusia tapi yaitu langsung itu yang hormati adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bersyukur, mudah-mudahan setelah yaitu Anda Hani menikah ini mungkin kita masih punya PR, putra-putri kita belum ada yang belum nikah atau mungkin tidak yang ada yang belum nikah, kita berdoa ya mudah-mudahan supaya mendapatkan pasangan dari Allah sehingga yaitu bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu jamaah makanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya tadi Ibu, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih perlu doa, apalagi kita ya. Jadi Ibu jangan sampai kita merasa enggak, saya tidak perlu doa dari yang lain. Makanya kan gini Bu, kalau kita minta doa kepada orang ya apalagi doa jumlahnya banyak Bu, kita undang orang 40 orang datang semuanya, asalnya 41 lah datang semuanya mendoakan kepada kita, maka 40 orang itu diantaranya pasti ada yang doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi itu diantaranya Bu. Jadi kita apa itu perlu dengan doa dari saudara kita atau teman-teman kita. Memang kita juga berdoa kepada Allah ya tapi perlu doa sebagaimana Rasulullah SAW tadi minta doa diantaranya kepada yaitu sahabat Ali, tolong doakan aku wahai Ali ya itu diantaranya Bu ya. Ibu jamaah makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan syukurnya ini yang sebagai awal ya perjalanan nanti yaitu acara akad nikah sampai seterusnya bisa diberikan keselamatan, keberkahan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang yaitu berlanjut kepada bahan ini yang sudah yaitu siap untuk melangsungkan akad nikah ya. Kalau perempuan sih gampang, tinggal sudah dandan tutup, nanti suaminya sudah ijab kabul baru dikeluarkan ya. Kalau laki-laki kan beda ya udah kebetulan duluan tuh Bu ya, dengan ngeliatin orang-orang banyak ya. Seperti apapun ya pasti kadang-kadang grogi Bu. Makanya kadang-kadang sampai bulan sekali, 2 kali sampai 3 kali ya karena grogi dia. Kenapa Bu? Saya sampaikan kepada Ibu, coba tanyakan kepada laki-laki yang mungkin dari pasangan itu jadi anak Ibu ya orang laki-laki itu di saat mengucapkan kalau suami orang tuanya yaitu nanti berarti Bapak Arif ya yang menikahkan kan ya. Jadi begitu sudah memegang tangannya nada Hafiz siap ya, begitu kayak gitu sudah begitu sudah mulai ya mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya nggak ada apa-apa. Ini contoh aja, begitu dipegang Ibu ya kalau anda kata pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab gitu ya. Kalau anda bahasa Arab kan angkah tusa ya Hafiz ya bina bapak siapa ya angkah tuka wazawaj itu harus pakai angkah tuka, aku nikahkan dan aku kawinkan. Ini dua ini harus tidak bisa terpisahkan. Makanya bahasa Indonesia aku nikahkan dan aku kawinkan Koi Hafiz binti bapak ini dengan anak saya yang bernama Hani dengan mas binti bapak ini dengan mas kain tersebut di atas tunai. Itu yang membaca kabulnya tadi loh Bu, si cowok tadi bukan hanya gemeter loh Bu. Begitu saya terima itu gak ada di mulut Bu, tanya ini anak-anak Ibu itu ternyata Bu kayak ada apa itu namanya, ada aliran listrik Bu. Itu bunyinya itu artinya apa yang saya hormati, betapa beratnya seorang laki-laki menerima beban ya itu sudah pasti Bu. Ibu kata Ibu begitu saya terima itu kayaknya sudah kayak darah itu ya udah kayak ada stoknya kayak gitu ke dalam tubuh. Jadi nggak semudah dengan apa yang kita bilangkan sah tidak begitu aja ya tapi begitu Bu, kayak itu ada itu apa namanya dalam tubuh seorang laki-laki tadi. Kenapa Ibu yang saya hormati? Karena laki-laki tadi pastinya yaitu harus Ibu memiliki atau begitu sudah ijab kabul maka dia sudah menerima yaitu beban yang berat.
Kenapa beban berat ya? Karena menikah itu ya ibadah yang terlama, Bu. Ya, kalau andai kata ibu sholat paling lama yaitu sholat zuhur tadi 5 menit ya, paling lama dengan pikirnya kan, mungkin sambil jalan ya kayak gitu kan mau ke sini. Kemudian biasa mati nanti asar juga kayak gitu, maghrib juga isya kayak gitu. Tapi kalau andai kata nikah itu ibadah yang terlama. Makanya harapan kita mudah-mudahan begitu besok hari yaitu tanggal 3 sudah aku nikah sampai sepanjang yaitu nanti yaitu tidak akan terpisahkan kecuali maut yang akan memisahkannya, amin. Jadi lama, bisa juga 30 tahun, bisa juga 40 tahun ya, mungkin lebih dari itu juga ada. Makanya yang pertama adalah nih ya, kalau kita lihat dalam catatan ibu yaitu tujuan pernikahan itu adalah dalam Islam adalah satu melaksanakan perintah Allah ya. Jadi niatnya melaksanakan perintah Allah, makanya niatnya niat karena Allah ya Bu ya. Jadi kita juga ibadah apapun juga niatnya karena Allah Bu ya. Kalau adik kata niatnya karena yang lainnya Bu, cuma dapat karena yang lainnya. Kalau niatnya karena Allah, ya bismillah saya masak, niatnya karena Allah, dapat pahala dari Allah, masakannya enak, dimakan suami dan anak-anak, pahala lagi, kan gitu kan. Tapi kalau niatnya saya masak, masakan saya pasti enak deh gitu, nanti suami saya akan memuji saya, berarti bukan dapat pujian aja. Tapi kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala Ibu, sudah pasti Ibu, yaitu dapat pahala yang banyak. Maka ada hati yaitu niatnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti lihat di dalam surat An-Nur ayat 32. Ya, kata Allah bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah. Al-ayat. Kata Allah, ikatan yaitu orang-orang yang masih bujang, masih sendirian, dan orang-orang yang mau menikah atau hamba-hamba sahaya yang suruh dinikahkan semuanya. Kata Allah, iyakunu fuqara, ada banyak. Kenapa? Yaitu Bu, orang-orang yaitu nikahnya nggak mau laki-laki dan perempuan, perempuan sama perempuan, laki-laki dan laki-laki. Ya dan sementara di dalam agama kita dilarang, haram hukumnya. Kenapa Bu? Karena Bu biasanya kalau kita di TV tuh, ya dia kalau punya anak berarti semakin beban katanya Bu, semakin susah katanya Ibu. Nggak ngelihat. Ya gak ngelihat betapa Allah sudah menyiapkan pahala-pahala kepada yaitu orang-orang Bu. Bayangkan kalau perempuan itu hani nanti mau hamil, yaitu di dalam keseharian orang hamil ditetapkan satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti perempuan itu kalau nanti kalau mau melahirkan sampai penduduk langit, penduduk bumi, gak ada yang tahu betapa besarnya pahala yang diterima oleh seorang ibu yang mau melahirkan. Ya apabila yaitu malam itu perempuan, seorang ibu atau keluarganya tidak tidur semalaman, karena apa Bu? Karena anaknya rewel atau anaknya yaitu sakit, nggak bisa tidur, ya orang tua atau keluarganya, maka Allah berikan pahala seperti yaitu membebaskan atau yaitu membebaskan budak 70 budak itu pahalanya. Jadi sangat nggak mikir. Orang-orang gitu pikiran bebas aja Bu, nggak usah perlu punya anak, nggak usah perlu yaitu punya suaminya laki-laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Nauzubillahi dari ini nggak ada Bu, tidak ada kamusnya dalam agama Islam itu nggak ada. Ya, Ibu jemaah makanan Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya padahal pahalanya itu Bu sangat luar biasa. Disiapkan, yaitu makanya ada hati perintah Allah tadi. Kalau andai kata kalian kenapa orang nggak mau menikah tadi, takut nanti yaitu susah dari duitnya, takut nanti yaitu ngasih nafkahnya, takut ini takut dan sebagainya. Kata Allah, iya kunu fuqara ayuhnihumullah. Kalau kamu dengan menikah itu yaitu takutnya kamu adalah miskin, takut kamu nggak mampu, kata Allah yughnihumullah, kata Allah yaitu aku yang akan berikan kecukupan. Jadi Allah berikan kecukupan. Kadang-kadang kita sebagai orang tua banyak mikirnya Bu, dia nggak kerja ngasih makan apa nanti, kerjanya cuma ngojek, kira-kira bisa apa tidak nanti. Ya Allah Ibu, yang memberi itu Allah. Ya kita harus sadar benar Ibu, kita selama ini kita yakin kan, ibaratnya Ibu lihat orang yang gajinya tinggi aja juga hidupnya sama-sama dengan kita yang nggak punya gaji, ya nggak? Itu
itu diantaranya semua sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki sudah dibagi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat An-Nur ayat 32 ini jangan ada ketakutan dan jangan ada kekhawatiran. Ada hani takut gak makan, nanti anaknya di sekolah di mana, gak mau punya anak banyak-banyak karena pendidikan itu mahal dan lain sebagainya. Jangan berbicara seperti itu. Kenapa Bu? Karena yang jelas yaitu anak kita itu memiliki punya rezeki masing-masing. Kita contohkan lagi Bu. Ini sering saya contohin kalau saya ngisi kemana-mana itu. Nah, kalau Ibu merasa kita contohkan aja Bu. Dulu anak kita sekolah kuliah jam 6 bulan sekali bayar. Apa Bu? Nah, ya kita lihat ya ternyata yang berapa bayarnya? Kita ambil yang kecil aja Bu, 5 juta. Sekarang anaknya sudah kelar 5 juta yang kita dulu punya anak 5, kuliahin anak kita 5 juta kali 5 berarti 25 juta Bu. Sekarang 6 bulan sekali punya nggak 25 juta? Agak punya. Ya. Berarti yang cermati menunjukkan bahwa anak itu adalah bawa rezeki masing-masing. Kita nggak usah takut Ibu, yakinlah kita semua kepada Allah dan Allah tidak akan yaitu membiarkan kita dalam keadaan kelaparan selama kita bisa mengerjakan sholat 5 waktu dengan baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya tadi Bu Titin bilang ya Allah yaitu ada hafidana yang soleh ya mudah-mudahan nanti akan menjadi penerus yaitu di sini dekat masjid ya. Jadi imam atau jadi apa aja ya biar sampai tidak itu nanti ada manfaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan diharapkan ya biar itu diantara yang akan dikatakan apa namanya tunkahul mar'atul maliha di arba'in ya biar kata gitu. Kata Nabi yaitu perempuan itu dinikahkan yaitu 4 atas dasar 4. Yaitu pertama boleh pilih yaitu pertama yaitu 5 liha. Ya kita ambil yaitu pertama adalah harta bos. Saya harus punya anak, punya mantu yang tajir katanya Bu. Tajir melintir katanya kayak gitu kan ya. Nah, ternyata yang hormati apa namanya Bu? Oh iya Bu, dari yang nanti boleh, Ibu silakan boleh aja ya. Sampai kemanapun Ibu boleh nyari. Karena apa? Karena ada tuntunannya diperbolehkan kita mencari mantu yang hartanya melimpah-limpah. Ya. Kemudian yang hormati yang kedua bisa dikatakan di jamaliha, milih cakepnya, cantiknya, gantengnya boleh. Ya. Kalau kita lihat yang hormati harta itu yang tadi Bu, tadi ya Allah dulu saya punya anak masih sekolah itu kayaknya duitnya banyak untuk kuliah, untuk ini, untuk itu, yang punya shopping, untuk mana aja bisa. Tapi sekarang saya sudah tidak punya duit, nggak punya cukup untuk makan aja dan lain sebagainya. Nah, Ibu yang saya hormati yang demikian itu ya jelas ya sudah diukur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kedua yang saya hormati apakah yang dulu kita punya tadi saya katakan banyak melimpah ruah tadi itu apakah kita sekarang masih banyak melimpah ruah? Kalau masih melimpah ruah alhamdulillah. Jadi kita bisa banyak sedekah, kita banyak yaitu zakat, kita banyak menolong orang, itulah yang akan kita bawa nanti menghadap kepada Allah. Ya. Tapi kita tahu Bu, cari harta yang banyak, harta itu tidak akan menjadikan ketetapan kita, pasti akan hilang. Ya. Nah, yang kedua dah nih, cari yang dong, yang gampang, yang cakep deh, kayak apa itu namanya selebritis Korea tuh, yang cakep gitu ya. Itu kan jadi gandrungan anak-anak sekarang Bu. Terus Ibu yang hormati cari emangnya seterusnya seperti itu ganteng terus ya kayak Ibu lihat tengok Ibu suami Ibu kalau tidur bareng tuh yang suami Ibu yang masih ada nih yang kira-kira yang dulu pertama ketemu ya Allah pipinya masih belum ada kendor-kendor Ibu sama suami ya kira-kira masih seperti itu Bu? Enggak juga ya udah mulai rambutnya kita lihat ya Allah kata bapaknya mah kalau tidur rambutnya udah memutih semua mah dan itu Bu sama saya kenapa Mbak diwarnain gitu biar saya ngeliatnya kalau malam kalau tidur ada kayak gitu Bu sama saya bilang kalau Ibu warnain rambutnya itu berwarna hitam itu nggak boleh dalam agama kita. Warna itu ya warna hijau warna apa nggak apa-apa ya jangan warna hitam. Hitam itu berarti mengelabui yang membodohi yang kayak gitu itu ada Bu sama saya kata bapaknya suaminya juga sama-sama tuanya Bu
karena Bobi mungkin suami istrinya bau nama Bobi semuanya, bapaknya balik liatin ya Allah rambutnya udah nenek rumahnya udah nenek ya kayak gitu. Jadi jamaah ibadahnya Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya boleh cari yaitu bukan jadikan mantu kita yang tampan seperti apa boleh, tapi tidak yang tak selamanya seperti itu. Contohnya akan yaitu semakin menua dan semakin tua ya Allah. Dulu masih kuat jalan berapa kilo, sekarang udah lonjong jalan aja udah seperti tonton ya. Nah itu diantaranya ibu ini nggak ngider bu sama aja gitu, udah mulai pelan-pelan duduknya, hati-hati ya bu ya. Biasanya yang duduk per di sini begitu lucu mau duduk sini hati-hati jangan apa duduk di jidah ya bu ya, jadi udah dua takutnya ini apa namanya tulangnya takut apa. Kalau dulu kan nggak mau prak-prak duduknya ya udah nggak masalah, sekarang udah semakin hati-hati kita ya karena sudah lanjut usia. Kemudian yang ketiga yaitu saya dikatakan adalah nasab dan keturunannya penting sekali. Ada ijazahnya jadi penting. Kemudian yang terakhir yaitu agamanya. Kalau Nabi menyampaikan kalau andai kata kamu nggak dapat yaitu hartanya, nggak dapat ketampanannya, ya nasabnya andai kata biasa-biasa aja, nggak keturunan kiai, nggak keturunan ulama, yaitu kata Nabi Fadfar bidat bidin karibat ya dagang, carilah kamu yang agamanya kuat maka pasti akan membahagiakan kamu ya kan. Itu hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan. Jadi yang sermadi untuk ini juga gak hanya untuk bakal pengantin baru sih hati bu, untuk kita yang sudah tua perlu cas lagi ya kemarin yaitu kalau hari kata tidurnya mungkur aja sama bapaknya, besar malam dipelukin bapaknya, dilus-lus badannya ya kan. Yang masih ada nih, nanti yang gak ada gelusin siapa. Nah itu diantaranya. Ibu jemaah bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ada hadis yaitu menjalankan perintah Allah. Yang kedua yaitu singkatan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi niat nikah niatnya menjalankan perintah Allah. Yang kedua menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya itu diantaranya karena dalam hadisnya agak sedikit panjang disampaikan. Yaitu Rasulullah menyampaikan yaitu apabila seorang istri atau suami tidur bareng dengan suami dan istrinya maka pahala yang banyak diberikan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat sudah mulai yang heran. Akhirnya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah itu awalnya bu, ya apa benar ya Rasulullah kalau andai katanya itu kita lagi sedang melampiaskan hawa nafsu kita kepada istri saya, kata seorang sahabat tadi bu, apakah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah itu menjawab, apakah apa namanya kamu kepada andai kata kamu yaitu melampiaskan hawa nafsu kepada selain istrimu, apakah berdosa? Iya berdosa ya Rasulullah. Ya berarti kalau kamu dengan istri kamu yang sah itu berarti disiapkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang kedua ada hadis nikah adalah menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau niatnya bagus karena Allah jalankan sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah dalam mengarungi bandar rumah tangga tidak sebentar lagi untuk selama hidup kita. Maka kita siapkan penuh dengan yaitu ketakwaan kepada Allah, kesabaran kita yaitu dalam mengarungi bandar rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga lu andai kata ada kan tak semulus yang kita bayangkan. Ya, pengantin baru senang, yang datang banyak. Kalau andai kata dulu di pelaminan, gak dilihatin kita baju baru gini apa, yang kondangan. Yang dilihat pertama adalah kedua mempelainya, cakep sekali, cantik sekali, dandannya pasti gitu kan? Iya. Kita kan lihat tuh, dua senangnya pengantin baru, untuk bersanding. Bagaikan ratu, raja dan ratu ya biar kayak gitu, permaisuri gitu kan kalimatnya. Jadi itu diantaranya jadi menyenangkan, tapi yaitu ada beban yang sangat berat yaitu dalam menikah itu. Makanya untuk mempertahankan yaitu pernikahannya yang sangat hangat yaitu perlu yaitu dengan perbekalan yang sangat yaitu berat apa yang sangat cukup, yaitu tadi diantaranya apa namanya bagaimana perempuan yang bagus kan kita sering disampaikan kata Allah Bismillahirrahmanirrahim wassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang solihah, wanita yang baik itu adalah kalau kita bicara soal taat pada Allah pasti nomor satu
ayatnya menyampaikan disampaikan kepada Allah adalah kepada suami. Ya, maka dikatakan bagaimana wanita yang baik itu idah nadota ilaika syarata. Apabila yaitu laki-laki melihat istri kamu menyenangkan, ya kayak sekarang ya tanggal tua, begitu ibu dilihatin istrinya manyun ya, kenapa sedang menunggu yaitu gajian atau pensiunan. ya kata kalimatnya bimoli yaitu monyong 5 sen. Kenapa? Ya itu karena tanggal tua nanti kalian udah happy lagi, udah agak tua lagi, jadi manyun lagi ya, duit habis. Ya itu biasanya begitu, tapi tidak, yaitu anak hani apabila laki-laki melihat kau tunjukkan yaitu ada dasar menyenangkan di wajahnya. Apabila yaitu seorang suami yaitu barangkali minta tolong atau menyuruhnya, maka seorang istri yaitu secepatnya yaitu untuk melaksanakannya. Ya? Malam-malam gitu habis sholat isya ditungguin sama suaminya, cepetan dia kata suaminya cepet istrinya sholat sunnah ya suaminya sudah di tempat tidur udah lama nah itu diantaranya ya lebih bagus yaitu suaminya dulu suaminya lagi nunggu, maka segera yaitu selesaikan yaitu kewajiban kita kepada Allah, baru kita yaitu segera ada suami yang menunggu yaitu tidur bareng, melampiaskan hawa nafsu, itu namanya pahala atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dan hani kemarin mungkin yang pertama masih kepada Abi, pada Umi, ya mohon maaf nih Abi, Umi, besok begitu Anda sudah akad nikah, maka hani pertama yang taat hanya kepada suami. Harus diikhlaskan Abi dan Uminya ya. Jadi mungkin kalau kita yang nyesek, kalau bahasa orang Betawi itu ya, gimana udah saya kuliah itu tinggi-tinggi, udah saya yaitu kuliah ya kerja, kadang-kadang kerjanya udah nggak usah kerjanya, kamu urusin aja anak kamu, padahal kuliahnya mahal ya. Dia kerjanya sudah mapan, tapi kita orang tua suami menginginkan tidak bekerja lagi, ya harus sama waktu anak ya biar emang sampai di situ kewajiban kita. Nyesel ya kita tunggu dulu jual itu tanah itu apa nyekolin anak, ternyata anak sekarang tidak kerja lagi. Ya Bu, itu namanya mengungkit atau yang sudah diberikan kepada anak atau kepada saudara boleh. Ya, makanya harus taat kepada suami ya, itu diantaranya. Selanjutnya ada hani yaitu dikatakan kewajiban atau yaitu tujuan pernikahan selanjutnya menurut agama Islam dikatakan adalah mencegah dari perbuatan zina. Ya, jadi mencegah dari perbuatan zina. Ya, zina itu ada macam, bukan zina hubungan suami istri aja, zina mata, ya zina telinga, mulut, banyak sekali. Kata Nabi ya masyarakat syabab, manistatu alaikumul ba'ata falyatazawwaj. Wa innahu aghadul basar wa ahsanu lil farj. Ya, sampai ada dilanjutkan lagi hadisnya, tidak hanya sampai di situ, tapi dikatakan ya kata Nabi di sini dikatakan wa man lam yastati wa alaihi bisawm. Wahai para pemuda-pemudi, yaitu nikahlah apabila kamu sudah mampu untuk menikah. Ya, karena apa yang biasa dengan menikah itu kalau kemarin mungkin mau keluar masih banyak ada laki-laki cakep, kita lirik, ngeliat, ada temennya juga dilirik lagi, besok sudah aku nikah, menghilangkan menjauhkan dari pernikahan. Ya, itu kan. Kalau ada kata biasa mati nggak bisa, aduh saya pengen nikah, zaman Rasul kan begitu banyak ya Rasulullah saya pengen menikah dengan si Anu gitu ya, kamu punya apa? Ya, nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengeluarkan yaitu apa namanya tangan ini yaitu kurma. Aku pakai ini untuk yaitu apa namanya mas kawin ya. Nah, sekarang mas kawin ini adalah haknya Hani ya. Hani harus meminta kira-kira apa yang diminta, apa minta sualayan bersah isinya atau minta pergi haji, minta rumah, sesuaikan dengan yaitu kemampuan dari seorang calon suaminya Bu. Jadi jangan dulu kan ada yang bilang kalau sana biar ke sini deh minta yaitu mas kawinnya itu pergi haji ya, kalau mampu bagus ya biar. Nah, kalau nggak mampu biasa mati nikah mas kawin itu harus dibayar sampai nanti Bu. Cuman kalau belum punya ngutang dulu boleh ngutang ya. Nah, saya belum punya tapi saya ngutang dulu ya boleh, tapi sampai nanti Bu kapan itu harus dibayar. Nah, mahar itu adalah haknya Hani. Mau minta apa nih? Harga diri kita, gitu kan? Kan ada Bu seperangkat alat
bawaan. Kemudian harus ada yaitu kenangan untuk kita bahwa kita ini loh, maka ini adalah harga diri kita. Makanya biasanya kan identik dengan emas ya, ya seberapa aja ya, kalau dengan ada batangan emas yang ya itu kan kayak gitu contoh Bu ya. Karena ada yang minta suangan bertak isinya, ya Allah itu banyak apa sekalian jualannya ya. Ya, kita lihat Ibu, ada kata nanti ada Hani, oh nggak siap, tapi siapnya ya sudah hafal surat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman sudah cukup. Kenapa yang hormati katakan Nabi Adam alaihissalam dulu yang diperintahkan untuk menikah dengan Ibu Hawa apa Bu? Tidak ada apa-apa Bu, tapi yaitu sholawat baca sholawat ya pada Nabi kita Muhammad SAW banyak kali 500 kali. Jadi cuma baca sholawat Bu ya. Nah itu diantaranya itu hak kita Bu. Nanti kalau Anda Hani berupa apa nih? Oh ada perangkat perhiasan, ada kalung, ada gelang, ada cincin, itu tidak boleh dijual oleh suami kalau tidak dapat izin dari istrinya. Karena hak kita Bu. Tak boleh Bu, itu diantaranya itu hak kita. Ibu jemaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan lagi yaitu kalau Anda datang kok tidak bisa menikah. Nah, dulu zaman Rasul kan begitu, ada pemuda yang datang, punya apa kamu? Saya punya yaitu cincin terbuat dari yaitu perak. Ya udah cukup. Jadi artinya sepunyanya Bu, semampunya. Kalau Anda kata kamu belum nyastati, belum mampu, tadi kata Nabi yaitu lebih bagus kamu berpuasa. Karena puasa itu adalah untuk menundukkan pandangan, ya Pian. Jadi berpuasa itu untuk menghilangkan dari tadi sudah jauhkan dari perzinahan dan lain sebagainya. Yang keempat yang saya hormati yaitu menikah itu adalah menyempurnakan separuh agama. Ya, maka separuhnya diisi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus taat kepada Allah ya. Tentunya biasanya barangkali sholat sendiri ya, sekarang kalau bisa paling tidak ada waktunya bersama dengan suami ya itu diantaranya. Kemudian makanya untuk menyempurnakan separuh agama adalah menikah ya, maka separuhnya lagi 50%-nya berarti harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu jangan bahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah mendapatkan keturunan ya. Tujuan menikah itu pasti akan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah ya. Maka kata Nabi juga kayak itu Bu, nanti aku akan bangga yaitu di hari kiamat bersama para nabi-nabi yang lain, karena keturunan para kita itu banyak banget ya, pokoknya banyak, yaitu diantaranya orang-orang yang tidak dibatasin. Dibatasin ikut tapi berarti cukup 2 aja, 2 cukup ya. Pada Rasulullah nanti akan bangga dengan banyaknya orang-orang yang beriman di hari kiamat. Itu yang saya hormati. Ibu jamaah dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu sini dikatakan adalah ibu yang keenam adalah untuk membangun keluarga yang bahagia ya. Ayat surat Ar-Rum tadi yang dibaca bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alakum mawaddatan wa rahmah. Ya, ayat nih. Ayat terakhir yaitu tujuan menikah adalah ingin yaitu untuk kebahagiaan ya, biar bahagia. Karena semuanya akan dihitung pahala. Nyiapin minum nanti yaitu apa manggilnya siapa nanti tadi? Yang bed. Nyiapin aknya gitu ya, juga dihitung pahalanya kayak umroh, berarti umroh. Tidak selesai dan ibu juga kayak gitu. Nyiapin bapaknya minum gitu, itu pahalanya setengah umroh. Siang nyiapin lagi umroh lagi, sore umroh lagi. Dan sudah tidak ada pasangannya, cari pahala dari selain itu. Ya, mikirnya, baca Qurannya, sodakonya. Jadi jangan, kalau masih siap minta pada Allah ya Allah tuh minta yaitu jodoh kepada Allah, masih siap untuk menikah lagi. Ya Allah Maha tahu, ya Allah mengetahui. Kenapa Bu? Karena kita itu ibadah. Ya nanti ujung-ujungnya ending-endingnya kalau aneh kata nggak bisa ngeladenin dengan baik, nanti wanita nggak baik. Ya itu diantaranya. Ada Bu teman kita berangkat haji kemarin tuh, dia minta berdoa ya Allah berikan jodoh kami Bu gitu. Ada Bu, nggak tahu dia cerita sama saya kemarin tuh, jangan ngomong nggak bilang. Saya itu berdoa lebih di sana, tapi ternyata saya kemarin udah doa kita
yang berangkat haji. Iya Bu, kamu dia minta sama tahu sendiri disorotan kalau berdoa sama yang dikabulkan oleh Allah ya. Jadi jadi waktu di melontar jumroh berdoa lagi, waktu di Arafah berdoa ya Allah, udah bener Bu, dipraktekin saya itu sampai benar-benar minta. Ya, tapi ya itu mudah-mudahan sih kalau baik kita doakan juga itu ya bisa terlaksana dengan baik. Kenapa tidak? Ya itu jangan usir atau jangan tidak suka dengan orang yang menikah lagi. Giliran dulu Akim nikah lagi besok mati, wow keselnya luar biasa di jamaahnya. Yang foto sama Akim sobek-sobekin. Buku yang sudah beli ya Allah itu kita memang nggak punya Allah. Yang memberikan ketentuan itu nikah itu ada dari Allah Bu, makanya mintanya kepada Allah dengan usaha. Ya ada teman kita dari blok B itu Bu menikah udah tua gitu Bu, wah jamaah repot juga Bu, suka udah tua begini begitu dan sebagainya. Nah Bu ngapain kita itu dari Allah loh Bu, ya nggak boleh kita tidak suka sih dari Allah. Tapi kalau pengen nikah lagi itu nggak usah malu-malu nggak apa-apa. Ya karena itu dari Allah. Jodoh itu bukan dari manusia, dari Allah. Ya udah minta aja pada Allah. Saya dukung nanti yang ceramah. Ibu jamaah kan ada Allah ya. Ya, itu diantaranya Bu, jadi ada Handi, 6 poin yang sudah Ibu sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Ibu itu diantaranya dan juga untuk ngecas ya biar rumah tangga kita, biar rumah tangga kita. Tadi ayatnya belum kita selesaikan ya. Sebagian tanda kebesaran Allah khalaqalakum min azwaja ya, berikan pasangan yaitu dari jenis kita sendiri, manusia sama manusia. Coba Bu menikah manusia dengan jin, satunya kelihatan, satunya nggak kelihatan, bingung lagi. Ya. Nah itu diantaranya Bu, makanya Allah azwaja untuk apa nanda hani? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, tentram di sampingnya ya. Wa ja'alakum mawaddatan wa rahmah ya Allah menjadikan yaitu mawaddah, cinta kasih. Jadi cinta kasih itu Bu bukan di luar kayak anak sekarang yaitu apa enggak. Semakin di dalam rumah tangga semakin cinta kasihnya bertumbuh semakin cinta, itu yang bagus ya mawaddah warahmah, dan kasih sayang semakin bertambah, cinta dan kasih sayangnya itu setelah menikah. Yaitu kita doakan dan sekali lagi acaranya yaitu berjalan dengan baik, ada suatu hal apapun dan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabil khusus untuk Anda hari itu ada yang baca doa. Mari kita tutup saja dengan baca surat Al-Fatihah, yaitu Al-Fatihah ini sekali lagi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala sebagai awal terkabulnya kita pada kesempatan sore hari ini ya, siang menjelang sore ini, untuk mendoakan anak Hami dengan anak Hafiz mudah-mudahan pernikahannya dilaksanakan besok, yaitu diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan oleh Allah ya. Kita doakan pernikahan yang awal dan yang akhir, berikan berkah dunia dan akhiratnya ya. Kita doakan juga yaitu Abi dan Uminya dan keluarga besarnya diberikan keberkahan banyak usianya, sehat ya, terus diberikan keberkahan rezekinya yang banyak akal barokah, tamu-tamu yang diundangnya bisa seluruhnya hadir untuk memberikan doa rezekinya. Dan kita doakan juga cuaca yang mendukung yang baik-baik aja ya, tidak apapun yaitu, dan untuk kita semua doa ini ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil lana wal walidina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lijalali wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malin ala yaumiddin. Allahumma alif baina qulubina asma'i. Allahumma alif Ananda Hafiz namanya ya sedikit Ananda Hani
اللهم أعلي بينهم كما علمت بين آدم وحواء، وأعلي بينهم كما علمت بين يوسف وزليخا، وأعلي بينهم كما علمت بين نبينا إبراهيم وسارة وهاجر، وأعلي بينهم كما علمت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة وفاطمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، يقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البال صابرا، ولدا صالحا، وأمرا طويلا. اللهم إنا نسألك إيمانا نافعا، ورزقا طيبا، وعافية في اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، واختم لنا بخاتمة السعادة، واجعلنا من الذين سبقوا في الحسنى والزيادة بجنبك محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة ولي الله. اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا. اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا يا الله. اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا يا الله. اللهم إنا نسألك الصحة في التقوى والبلغة في حسن العمل ورزق واسع وعافية عليه. اللهم إنا نسألك الصحة في التقوى والبلغة في حسن العمل ورزق واسع وعافية عليه. اللهم إنا نسألك الصحة في التقوى والبلغة في حسن العمل ورزق واسع وعافية عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر علينا يا الله الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.